sejuk sekali. Tadi malam hujan sebentar. Ya. Bagaimana, siapa yang dapat hadiah kemarin Natal? Haleluya. Puji Tuhan. Saya kagum Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa. Dia tahu masing-masing apa yang kita butuhkan. Ya, Kopung Sri dapat kompor gas Bapak Ibu. Dia jual bakso, dia butuh kompor gas. Ya, dia butuh kompor gas sehingga Tuhan memberikan. Tapi sudah dapat kompor gas kok nggak datang lagi. Ya, orang Jakarta dapat payung, ya. Dia tahu dia butuh payung Bapak Ibu. Dia bisa beli, tapi ketika dapat hadiah payung dia juga suka cita Bapak Ibu. Ya. Nah, pagi hari ini bagi saudara yang belum dapat hadiah jangan khawatir. Ya, masih ada kesempatan. Tahun baru tanggal 1 kita ibadah pagi seperti hari Minggu. Ya, jadi saudara siap-siap nanti dapat nomor baru. Ya, nomor baru untuk diundi lagi. Siapa yang dapat hadiahnya di sini bagus-bagus 3, tapi hadiah utama. Ya, kursi sofa kayak yang tadi depan itu, ya, ada di samping, ada dispenser, ada kipas angin, ya, lengkap 3, ya. Berdoa supaya Tuhan tahu yang butuh kipas angin dapat kipas angin, yang butuh buat duduk-duduk, ya, jong-jong apa? Ya, bisa dapat sofa, ya. Nah, pagi hari ini kita juga diberkati Tuhan, bukan perkara materi, tapi yang sangat penting perkara rohani. Kata Tuhan, carilah dulu perkara rohani, perkara jasmani Tuhan tambahkan. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 2. Surat Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam ayat ini, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Ayat 1 dikatakan kita berlomba dalam iman. Mari kita berlomba dalam iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita masing-masing anak Tuhan sedang berlomba Bapak Ibu. Ya, harus. Perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Kita tidak bisa, saya nggak mau ikut lomba. Harus. Setelah kita jadi anak Tuhan, kita masuk dalam perlombaan iman. Ya, seperti orang yang berlari harus sampai garis finish baru mendapatkan hadiah. Saudara, Tuhan juga menyediakan hadiah buat kita nanti. Saudara percaya? Hadiah yang mana yang saudara mau dapat? Hadiah utama atau hadiah hiburan? Ya, tentunya semua mau dapat hadiah utama. Ya, nah harus kita berlomba dalam iman. Ya, tetap kita pertahankan iman kita, tetap kita jaga supaya kita tetap percaya Yesus. Ya, tahun 2015 ini bagaimana perlombaan iman yang saudara jalani? Masihkah dengan tekun? Atau sudah mulai rasanya kok nggak kuat Pak Pendeta? Hidup ini kok susah amat Pak Pendeta? Jangan menyerah. Harus dengan tekun. Yesus pikul salib saudaraku, dia ketika jatuh, ya, salibnya besar Bapak Ibu. Dia tidak menyerah. Dia jatuh bangun lagi. Saudara, kalau kita gagal, jangan kita kemudian tenggelam dalam kekecewaan gagal. Bangun lagi, bangkit lagi. Kalau saudara belum dapat hadiah, jangan kecewa, bangun lagi, berharap tahun baru dapat. Gitu Bapak Ibu. Ya, saudara, dunia ini makin susah, jangan heran Bapak Ibu. Ya, lu kok makin hari tambah susah. Memang dunia ini tambah hari tambah susah.
Supaya apa? Supaya saudara nggak kerasan di dunia ini. Ya. Kalau dunia ini senang, saudara nggak mau ke surga, bukan? Ya, kalau dunianya ngapain kita ke surga? Dunia sudah enak, Bapak Ibu. Ya, nah kita pagi hari ini melihat perkataan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita ulangi, mata yang tertuju kepada, nggak ikut, 1, 2, 3. Mata yang tertuju kepada Yesus, atau disingkat, pandang saja kepada Yesus. Kalau saudara kecewa dalam hidup ini, pandang saja kepada Yesus. Kalau saudara mengalami banyak kesusahan dalam tahun 2015, pandang saja kepada Yesus. Kalau saudara ada sakit penyakit kok belum sembuh, pandang saja kepada Yesus. Kalau saudara merasa ya hidup ini kok nggak ada kemajuan, Pak Malaki bagaimana ada kemajuan? Pasti di dalam Tuhan harus maju, walaupun dunia melambat, Bapak Ibu, kemajuannya. Banyak tantangan yang menghambat kita untuk, tapi kita harus tetap maju. Ya. Bagaimana? Memandang kepada Yesus. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak saudara mengupas apa maksudnya memandang kepada Yesus ini. Bukan kita pandang Yesusnya sudah nggak ada di muka bumi. Bukan kita pandang fotonya, bukan. Gambarnya, bukan. Tapi maksudnya apa, saudaraku? Pandang saja kepada Yesus. Yang pertama-tama, saudaraku, pandang saja kepada Yesus ini, kita melihat, kalau dibaca dulu ayatnya, Filipi 2 ayat 8. Surat Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Tuhan Yesus, kita rayakan kelahirannya kemarin. Saudara tahu dia lahir ke dunia untuk apa, Bapak Ibu? Apakah dia lahir untuk apa, jalan-jalan gitu? Kayak saudara, saya heran Bapak Ibu, libur panjang ini banyak orang pada jalan-jalan luar kota, Bapak Ibu. Bermacet-macet. Tadi saya lihat Kompas Minggu itu antri satu jalur yang ke apa, Pantura itu, waduh panjangnya, untuy-untuyan. Betul ya? Pak Ciwa, Pak Rariwa gitu, nggak peduli Bapak Ibu. Kenapa? Mau menikmati keindahan liburan, ya. Ya, Yesus ke dunia bukan untuk jalan-jalan, tapi dia lahir ke dunia. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita. Matinya bukan di tempat yang enak, saudaraku. Ya, saya dengar berita kapal karam itu 60 tewas Bapak Ibu, yang selamat 40, 60-40, penumpang 100 lebih. Kapal karam, naik kapal tenggelam, naik pesawat jatuh, naik kereta api anjlok, naik apa lagi Bapak Ibu? Ya, dunia penuh ke susah Bapak Ibu. Naik apa Pak? Naik dokar. Naik andong, kudanya lari kencang, terbalik kita jatuh terlentar, Bapak Ibu. Jadi yang mana ya dalam dunia ini yang enak? Ada, ya. Tapi dia Yesus lahir ke dunia, dia mau menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang itu tujuannya. Dia taat sampai mati, bukan mati terhormat, mati terhina. Lahirnya terhina, matinya terhina untuk saudara dan saya. Itu kita pandang Yesus, bagaimana dia begitu setia, setia sampai mati. Saudara mau setia sampai mati? Setia sama Tuhan sampai mati? Saudara, banyak suami istri yang nggak setia sampai mati. Di tengah perjalanan, dadah, itu yang pernah ya. Ya. Tapi saya lihat Yonatan sama Gandhi ini setia sampai mati. Ya. Ya.
Saudaraku, saya lihat, kalau kita lihat bagaimana tentara Jepang, Bapak Ibu, mereka itu untuk negaranya rela, Bapak Ibu. Ya, untuk pasukan kamikaze itu berani mati, Bapak Ibu. Untuk negaranya dia rela korbankan nyawanya. Peperangan dunia yang lalu, mereka pesawat kamikaze ini terjun ke cerobong kapal. Kapalnya hancur, semua musuh yang kapal itu habis semua. Karena dia satu rela korbankan nyawanya. Oh, bagaimana saudara rela mati buat Tuhan Yesus? Nggak mau. Maksudnya setia sampai mati? Mau? Ya, maksudnya Bapak Ibu, sampai langkah terakhir, sampai saudara mau dipanggil Tuhan itu tetap setia Tuhan. Itu setia sampai mati. Jarang orang itu setianya sampai mati. Kalau lagi diberkati setia Bapak Ibu. Kalau lagi susah tinggalkan Yesus. Bagaimana kalau lagi susah tinggalkan Yesus? Itu gak setia. Itu nama bahasa Ibrani bocengli. Apa saudara termasuk bocengli? Tidak. Kita setia. Jadi waktu kita merayakan Natal itu, kita temanya memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Maaf kalau saya waktu itu firmannya kepanjangan ya. Maaf, karena saya nggak tahu waktunya berapa lama Bapak Ibu. Saya nggak nanya dulu, kebablasan Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ada tujuannya. Ya, ada berkatnya. Ya, saudara, kita merayakan Natal bukan begitu-begitu saja Bapak Ibu. Oh, kali ini bagus sekali saya lihat. Yang tahu nggak saudara siapa bagian acaranya? Yang ganteng itu. Jonathan. Tiap tahun ada kemajuan-kemajuan yang kita capai Bapak Ibu. Itu kita harus kasih semangat satu sama lain. Kalau saya kira tetap semangat, kiri kanan tetap semangat. Hadiahnya juga lebih banyak nanti Bapak Ibu. Banyak setrikaan supaya bajunya rapi terus. Banyak payung supaya gak kehujanan. Ya, bagaimana saudara pada Natal tahun ini, berkat apa yang saudara terima? Bukan yang materi Bapak Ibu, yang terutama yang rohani. Saya sangat diberkati dengan pertunjukan drama itu. Mana si Raymond pecahin sebuah ember. Wah, saking terinspirasi dengan yo batik itu ember Bapak Ibu. Itu ember bekas atau baru semua. Aduh, saya kali. Ya, saya ingat juga, iya. Kadang-kadang kita mengabaikan orang lain, gak banyak orang lain yang kita anggap menyusahkan. Itu mendatangkan berkat buat kita loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada saudara dijahatin sama orang, belum tentu kita punya pikiran dia jahat, bukan. Siapa tahu dia ada lakukan yang baik buat kita, Bapak Ibu. Betul tidak? Saudara dapat satu pelajaran yang bagus nggak buat dari drama itu, Bapak Ibu? Kita nggak sadar, kita pikir dia nggak berguna buat kita, nggak taunya. Wah. Ya kadang-kadang kita anggap kelingking nggak berguna Bapak Ibu, kecil. Ada apa? Coba kalau kelingking saudara cantengan, waduh nggak bisa apa-apa Bapak. Jadi kita nggak boleh meremehkan salah satu anggota kita, nggak boleh. Tiap anggota ini ada manfaatnya buat keseluruhan tubuh Kristus. Amin kan? Ya, pemulung aja kita lihat pemulung saja itu tahu berbuat baik. Bagaimana kita anak Tuhan? Ya, lebih gampang berbuat baik atau berbuat jahat, Bapak Ibu? Jahat, lebih gampang. Ya, makanya Yesus datang ke dunia, dia lahir untuk kita, dia serahkan nyawa kita, dia memberi teladan, dia setia sampai mati, dia taat sampai mati. Amin. Pandang Yesus itu berarti kita ikutin teladan dia setia, aku juga setia. Dia taat sampai mati, aku juga taat. Bagaimana saudara mau?
pandang Yesus dalam hal kesetiaannya? Amin. Kita dulu punya jemaat namanya Andre Eli, Bapak Ibu. Elikus yang di Jalan Sukajaya. Ya, Tajur, Jalan Sukajaya. Saudara tahu, dulu kita ibadah nggak di Jalan Surga ini, di jauh ke dalam perumahan Jalan Melati 2 nomor 4 di Pakuan. Itu dari depan ke dalam jauh, Bapak Ibu. Ya, kalau hujan dia tetap datang naik beca. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap setia. Dia tetap satu kali ingat, dia bawa persembahan, Bapak Ibu, satu amplop. Ini buat gereja. Saya bilang, ini Pak, Tante, ini buat Tante saja, tapi yang butuh. Saya berjanji sama Tuhan, ini untuk Tuhan. Dia jual barang antik, Bapak Ibu, dia persembahkan untuk perpanjangan sewa. Dulu kita sewa, Bapak Ibu. Tuh, bagaimana kesetiaan kita? Dalam keadaan dia sederhana, dia masih setia sama Tuhan. Saya tidak bisa lupakan waktu itu. Ini tuh taat saja, tapi yang butuh, enggak, saya sudah janji sama Tuhan. Tuh, setia Bapak Ibu. Dalam kesederhanaannya. Bukan dalam hal kemewahannya, dalam kesederhanaannya pun dia setia. Amin. Setia. Mau setia? Di Jakarta dulu ada jemaat Jakarta bilang, setia itu setiap tipu ada. Wah, gak boleh Bapak Ibu, gak boleh. Itu Pak kacidak teuing. Anak Tuhan harus tulus. Amin. Amin. Halo, pasti bersama saya setia itu ya, anak Tuhan harus setia. Amin. Lulus gitu, jangan ada pakai tipu-tipuan gitu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Ayat berikutnya tolong dibaca Pak Andi. Kitab Rut 1 ayat 16 dan yang ke-17. Kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Allahmu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau. Amin. Ki, mana si Pani? Sakit kan, kasihan, habis nafas sakit. Bapak Ibu saudaraku, ini janji Rut kepada siapa? Mertuanya Naomi. Janjinya apa? Adakah yang bisa memisahkan aku daripadamu? Kata Paulus, adakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Maut, kelaparan, telanjang, miskin? Tidak ada. Sama seperti Rut, setianya sampai mati. Tidak ada yang bisa memisahkan aku. Selalu biasanya mertua perempuan sama menantu perempuan ciong. Pak, Mariani tahu ciong? Nggak tahu. Itu bahasa Ibrani Pak. Ciong. Rame terus kayak Tom and Jerry. Ketemu, rame Bapak Ibu. Tetapi beda sama Rut. Padahal dia Rut ini perempuan asing, perempuan Moab, dianggap najis. Tapi sama mertuanya ini orang Kristen, anak Tuhan, bisa akur begitu rupa. Sampai Rut ini termasuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Silsilahnya Tuhan Yesus itu ada sampai keturunan 14 Bapak Ibu. Itu di situ ada nama Rut. Nama saudara ada tidak situ? Nama saudara, nama Rut ada. Kenapa? Kesetiaannya. Ya. Sampai
mertuanya si Naomi Boaz. Nah itu Boaz, Pak Reti nggak tahu lagi nih. Boaz itu sejenis bakpao. Udah deh, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya terpaksa si Naomi itu ngajak Ruth kembali ke Bethlehem. Nah disitulah Naomi yang kita lihat Ruth setia. Disitulah dia ketemu sama calon suaminya yang kaya. Namanya siapa? Orang setia itu pasti dapat balasan dari Tuhan. Amin. Anak Tuhan yang setia itu pasti dapat berkat bertuhan yang besar. Makanya kita ini tahun baru, tahun lama kita tinggalkan, kita sampai akhir tahun tetap setia. Masuk tahun yang baru, mulai lagi tambah setia. Amin. Setia itu gak mudah, Bapak. Banyak orang yang baik, tapi yang setia itu jarang. Baiknya mula-mula, lama-lama kurang baik, lama-lama jahat, Bapak Ibu. Nggak setia. Tapi kalau yang setia itu jarang sekali. Jadi kalau saudara masuk orang setia, saudara termasuk barang langka. Wah, barang langka itu mahal harganya. Tuh, betul? Apa kabar Christian? Tanah Abang bagaimana? Rame? Si Christian suka ke Tanah Abang, Bapak Ibu. Rame, sepi karena libur. Ya, setia. Ya, saudaraku, saya mulai pelayanan dari saya sudah dibaptis. Waktu saya sudah dibaptis tanggal 5 Desember 1970, saya pelayanan mulai sekolah minggu terus sampai tahun 82 terus sekolah minggu nggak berhenti tuh Bapak Ibu. Pernah di Jakarta, kita anak sekolah minggu cuma 5 Bapak Ibu. Jadi kayak itu aja, kayak les-lesan gitu di halaman depan gereja. Belum ada tempat kelas sekolah minggu, 5 anak. Gitu. Tapi kemudian berkembang, ya maju. Saya setia sampai remaja manusia setia lagi. Sampai jadi asisten Pak Beni, setia terus. Sampai sekarang saya mau tetap setia. Cime bilang di BB-nya, tetap setia melayani Tuhan. Wow, selama hidupku, aku tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana? Betul? Betul, kan? Atau setia jalan-jalan? Enggak, setia sama Tuhan. Itu setia. Itu yang dihargai Tuhan. Mana pada Yesus setia. Sampai naik kayu salib, setia. Dan karena kesetiaannya Yesus itu dia diberi nama di atas segala nama. Semua lutut baik di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua sujud kepada Yesus. Bagaimana saudara mau dipermuliakan? Setia. Kalau saudara kerja setia nggak dalam pekerjaan saudara? Ya. Kalau saudara jadi pegawai, setialah kepada bos saudara. Kalau saudara sebagai majikan, setia kepada Tuhan. Bos kita ada segala bos. Amin. Saudaraku, orang yang setia di mana saja dia berada pasti disukai. Amin. Setia melayani ibu-ibu rumah tangga, setia melayani kepada suami. Ibu-ibu. Tapi suami saya jahat. Biar dia jahat, lakukanlah itu untuk Tuhan. Tuhan yang balas. Ini suami gak peduli, lakukan untuk Tuhan. Kepada para istri, setia melayani kepada suami. Suami setia melayani kepada istri. Hai para suami, libur kan kebanyakan pembantu pulang, bantu juga pekerjaan istri di rumah. Edi, bantu cuci di rumah. Sekarang saudaraku,
Di Jakarta ada kemajuan Bapak Ibu. Para suami sekarang mau urus rumah tangga Bapak Ibu. Iya, ada kemajuan sekarang. Kalau lagi libur nih, bantu-bantu, cuci-cuci di rumah, beres-beres di rumah, sampai apa muka istri juga dicuci. Nah, bagian kedua kita lanjut. Memandang kepada Yesus itu dimaksudkannya apa Bapak Ibu? Matius 11 ayat 29. Injil Matius 11 ayat yang 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Saudaraku, saya tertarik dengan perkataan Yesus ini karena aku lemah lembut dan rendah hati. Siapakah Yesus itu Bapak Ibu? Kita katakan tadi Juru Selamat. Siapa Yesus? Dia anak Allah. Tapi kok mau? Dia masih dalam suasana. Kok masih mau? Lahirnya itu kok dia mau di sebuah palungan? Kalau Pak Edi jadi Yesus, mau tidak lahir di palungan Pak Edi? Mau nggak dia? Mau? Masa mau? Bapak Ibu saudaraku, kalau kita sebagai Tuhan Yesus nggak mau kita cuci kaki murid-murid kita. Saya pernah jadi guru, nggak bakalan saya cuci kaki murid saya. Ngapain? Harusnya murid yang cuci kaki gurunya, betul tidak? Ya, kalau itu apalagi guru kungfu itu Bapak Ibu, wah itu apa dihormati, sangat dihormati sama murid-muridnya. Ya, tapi sebagai guru kok mau cuci kaki? Nggak ada guru yang seperti Yesus. Nggak ada Tuhan yang seperti Yesus yang mau begitu rendah hati. Saudaraku, waktu dia masuk Yerusalem, dia nggak minta apa kendaraan istimewa Bapak Ibu. Dia cuma pinjam supaya ada kedai. Bukan apa kuda itu perang, buat perang. Dia naik kedai. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu, hamba Tuhan tuh kalau mau melayani ke desa Bapak Ibu, dia minta pesawat kelasnya bukan kelas ekonomi, bisnis kelas. Kelas bisnisnya kelas yang mahal Bapak Ibu. Ya, jadi dia kalau bisnis kelas tuh kursinya itu spesial, bisa melonjor, jaraknya nggak dekat. Kalau yang ekonomi rapet-rapet gitu. Kalau yang bisnis istimewa. Yesus nggak begitu. Terus kalau sekarang hamba Tuhan yang ternama itu kalau diundang harus hotelnya yang kelas bintang 5. Gitu. Dari airport harus dijemput pakai mobil mewah. Aneh bukan? Salah coba bilang bukan. Ya. Nah, Yesus nggak begitu, dia rendah hati. Makanya ketika kita datang naik bus Bapak Ibu, hamba Tuhan di desa itu merasa, aduh, ada ya hamba Tuhan mau naik bus di perjalanan mau ke toilet harus tunggu dulu ke pom bensin. Nah, ini kita belajar dari Yesus, memandang Yesus dari hal rendah hatinya. Siapa kita kok kita mau sombong? Betul tidak? Ada di sini yang sombong? Di sini nggak ada Pak Pendeta di rumah. Oh, ya, di rumah sama tetangga nggak lihat hidungnya nggak bisa lihat. Iya, sombong sekali. Ya, saudara kalau ke gereja, kalau ke gereja naik angkot, jangan sombong. Udah naik angkot sombong lagi. Mau disombongin apa Bapak Ibu? Ditanya kalau penumpang lain mau kemana? Bukan urusan lu. Oh, sombong amat naik angkot itu sombong Bapak Ibu. Ya, jadi yang patut kita pandang dalam hal dia rendah hati Bapak Ibu. Dia rendah hati.
Ya, walaupun tidak ada tempat buat dia lahir, dia mau dipalungkan. Walaupun dia tidak, saudara bayangin, saya kalau kita renungkan Yesus lahirnya, terus di hidupnya di bumi, Bapak Ibu, aduh kasihan sekali. Kuburannya nggak punya, Bapak, kuburan nggak punya. Orang sekarang di Jakarta, Bapak Ibu, kuburannya udah disiapin yang mewah-mewah.